Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Savitri dengan NIM 2216030116. Saya akan memberikan langkah-langkah yaitu tentang UAS statistik berupa mengolah data dengan analisis regresi linear berganda plus asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Baiklah, contoh judul penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan orang tua, motivasi belajar, dan kualitas pendidikan terhadap prestasi akademik mahasiswa. Berikut ada 5 rumusan masalah dan uji asumsi klasik dan regresi. Jadi, di sini kita telah mempunyai data dan variabelnya yaitu X1, X2, X3, X4, dan Y. Langsung saja kita copy, lalu lanjut ke aplikasi SPSS. Lalu kita pilih variabel view-nya, lalu kita isi X1, X2, X3, X4, dan Y. Lalu lanjut ke data view, lalu paste, lalu tekan analyze, regression, lalu linear, lalu Y-nya kita taruh ke dependent, dan X1, X2, X3, X4 ke independent. Lalu kita masuk ke statistik. Di sini kita pilih collinearity diagnostic di checklist, lalu lanjut ke continue. Lalu ambil bagian plot. Ini bagian z-vet kita pindahin ke X dan threshold kita pindahin ke Y. Standardized residualnya histogram dan kita checklist continue. Lalu kita ambil save, kita pilih under standardized, lalu lanjut ke continue. Lanjut ke opsionalnya, pastikan use probability entry-nya 0,5 dan RAM value-nya 0,10, lalu continue dan OK. Kita kembali pada SPSS untuk mencari one sample Komarov-Simon test. Yaitu langkah pertama, kita pilih atau klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu ambil one sample KS. Lalu kita klik yang paling bawah yaitu under standardized residual. Kita pindahin ke test variable list dan test distribution-nya pastikan normal, lalu OK kan. Setelah hasil one sample Komarov-Smirnov test keluar, biar lebih mudah, maka datanya sudah saya pindahin ke dalam Word. Jadi, contoh judul yang saya ambil yaitu pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan orang tua, motivasi belajar, dan kualitas pendidikan terhadap prestasi akademik mahasiswa. Identifikasi variabel penelitiannya yaitu X1, tingkat pendidikan adalah variabel independen. X2, pendapatan orang tua adalah variabel independen. X3, motivasi belajar yaitu variabel independen. X4, kualitas pendidikan yaitu variabel independen, dan Y, prestasi mahasiswa yaitu variabel dependen. Selanjutnya, pengujian atau analisis. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinaritas. Yang ketiga, uji heteroskodisitas. Yang keempat, uji regresi berganda atau uji hipotesis, koefisien determinasi, dan persamaan regresi. Poin A, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas data. Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residu memiliki distribusi normal. Bisa kita tengok dalam tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, yaitu berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dapat nilai signifikan sebesar 0,0
0,788 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolonialitas. Bisa kita tengok dalam tabel koefisien, yaitu jika tolerance value di bawah 0,10, X1 tolerance-nya 0,26, di atas 0,10, X2 0,04, di bawah 0,10, X3 0,21, di atas 0,10, dan X4 0,04, di bawah 0,10. Yang ketiga yaitu uji heteroskodesitas. Di sini bisa kita tengok dalam tabel yaitu scatter plot, di mana apabila titik-titik menyebar, teracak, dan tidak berpola, maka tidak ada gejala heteroskodesitas. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama uji F. Bisa kita tengok dalam tabel Innova bahwa F hitung 18,056 lebih besar dari F tabel yaitu 3,8625 yang dapat dilihat dari nilai 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa setiap variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y, bahwa tingkat pendidikan, pendapatan orang tua, motivasi bekerja, dan prestasi akademik mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu uji T. Bisa kita tengok dalam tabel koefisien di mana variabel X1 T hitung 1,59, jadi lebih kecil daripada T tabel. Kedua, tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Jadi yang kedua, pendapatan orang tua tidak berpengaruh terhadap beli konsumen. X2, yang ketiga, motivasi belajar tidak berpengaruh terhadap lebih kecil daripada T tabel. Dan yang keempat yaitu tidak berpengaruh terhadap minat beli tidak berpengaruh terhadap Y. X3 0,842, T tabel lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,228. Kriteria tidak berpengaruh terhadap Y. X4 T hitung 0,591 lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,228. Kriteria tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi, yang pertama, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, pendapatan orang tua terhadap minat beli konsumen. Yang ketiga, motivasi belajar tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Dan yang keempat, tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Yaitu koefisien determinasi adalah yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X ke Y. Jadi variabel ini yaitu kita tengok dalam R-square-nya yaitu 0,900, di mana 0,09 atau 90%. Berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel X ke Y adalah 90%. Selanjutnya yaitu persamaan regresi, di mana Y sama dengan konstan ditambah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4, yaitu Y sama dengan min 97,545 ditambah 9,651 ditambah 2,111 ditambah 1,950 ditambah 1,285. Baik, itulah langkah-langkah yang bisa saya jelaskan. Apabila salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.